Merupakan lumbung ikan. Lumbung ikan. Tapi kalau tanpa pelabuhan bagaimana menjadi lumbung? Ya, ya lumbung menjadi lumbung, tidak menjadi kegiatan ekonomi. Iya. Luar biasa. Meja makan bersama saya Bayu Kris Budiarjo di Maluku. Ya, Maluku. Ada sebuah pulau yang cukup besar, ya. cukup besar. Bahkan mungkin lebih Serem. besar. Nah, Seram, bukan serem. seram. Seram ya. Seram. Pulau Seram. Pulau Seram. apa Seram? Seram. Seram. Se. Ya. Seram. Pulau Seram. Pulau Seram. Pulau Seram. Kita ada tamu tokoh dari Maluku, Ya, tepatnya Maluku Tengah, ya. Bapak Wujair Wasolo. Waso. Selamat malam, Pak Wujair. Ya, selamat malam. Jangan salah, Bujair, bukan Mujair. Bujair. Bujair. Kalau Mujair ikan, Iya. walaupun Maluku banyak ikan. Maluku banyak ikan, ya. Ikan tuna, Pak. Ikan tuna, bukan Mujair. Ya. Gimana kabar, Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Ya, jadi kita mau cerita-cerita, Pak. Kita pengen mendengar Ya. tentang Indonesia Timur. Yang sekarang ini Indonesia Timur adalah masa depan Indonesia. Ya. Kita tahu Maluku adalah sangat terkenal rempah-rempahnya, potensi alamnya, potensi lautnya, dan Maluku Tengah ini adalah kabupaten yang sudah cukup tua. Mungkin zaman Bung Karno dulu sudah Ya, jadi benar. kabupaten ya. Tahun berapa, Pak? Pak Bung Karno yang resmikan sendiri, iya. yang turun sendiri. Di awal kemerdekaan itu sudah. Iya. Setelah Republik Indonesia Serikat, kemudian terbentuklah Republik Indonesia, Republik dan masuk Indonesia. ke awal daripada Iya, Republik tahun 50-an sekian. Berdirilah Maluku Tengah. Tahun berapa itu, Pak, tepatnya? Tahun 1952, 52, Pak Soekarno datang meresmikan tahun 1954. Oke. Pak Jadi Karno meresmikan Kabupaten Maluku Tengah. Maluku Tengah. Sekarang Maluku Tengah kan sudah dimekarkan dari beberapa kabupaten. Kabupaten mana aja, Pak, yang Oh, ada Maluku dimekarkan? Tengah, iya benar sekali. Yaitu satu Pulau Buru. Oh, Pulau Ya. Buru. Pulau Buru sudah jadi dua kabupaten lagi, Buru Pulau Selatan. Buru dan Buru Buru Selatan. Selatan. Oh, Buru itu Terus semua Maluku Tengah ya? Maluku Tengah Oke. juga. Terus Seram bagian Oh, timur. Seram Timur. Seram bagian timur yang ibu kotanya di Bula. Oh iya. Terus dengan Seram bagian barat. Oh, barat. Ibu kota. Jadi di Pulau Seram sini ada 3 kabupaten. Di Pulau Seram ada 3 kabupaten. Berarti luas banget ya Pulau Seram dia. Pulau Seram luas. Besar. Besar. Seram itu terluas di Maluku ya. Terluas di Maluku, Oh, Pulau Seram. jadi nomor 1 Pulau Seram, kemudian Pulau Buru, Pulau Buru. baru Pulau Ambon. Baru Pulau Ambon. Oh iya. Pulau Ambon kecil aja. Sini Pulau Ambon, iya. Pulau gitu. Seram itu 3 kabupaten, berarti cukup besar. Cukup besar, Pak. Potensinya juga cukup bagus. Pemain bola yang dari sana siapa, Pak? Yang masuk ke ini. Yang masuk ke timnas? Ya kalau dulu itu siapa ya, Nahumaruri ya. Tapi dia Imran Nahumaruri. Tapi dia bukan orang Seram, dia orang Pulau Ambon. Oh, Pulau Ambon. Iya. Pulau Seram ini kan di zaman Belanda udah top tuh, Pak. Ya. Ya, zaman Portugis lagi, Pak. Zaman Ya. Portugis ya, maksudnya Betul. Portugis, Belanda itu kan sudah, artinya Seram itu sendiri tidak asing bagi dunia internasional. Ya, enggak asing. Sehingga menarik daripada orang-orang Eropa Ya. untuk masuk setelah VOC masuk ke Ternate, kemudian dekatnya adalah Seram, Seram, baru betul. Ambon. Baru Ambon. Nah, kenapa, Pak, potensinya apa sebenarnya di Seram itu, Pak? Pulau Seram sendirinya sebenarnya potensi banyak, Pak. Yaitu rempah-rempah. Rempah-rempah, ya. Itu cengkeh dan pala, Pak. Oh ya. Ciri khas sana ya. Cengkeh dan pala. Iya, Cengkeh dan iya, pala. iya. Terus ditambah lagi dengan kopra. Oh, Kopra sangat banyak, Pak, Oh di iya. sana. Gitu. Nggak nanem lagi ya. Cuma zaman Portugis Belanda itu mereka nggak masuk ke Pulau Seram, mereka
posnya itu di Pulau Saparua namanya. Pulau Karena Saparua. kan berhadapan itu. Iya, Iya, iya. iya. Makanya Pulau kecil ya? namanya Benteng Rustede kan di sana. Iya. Ya, karena dia nggak mau terlalu besar kan. Bukan mungkin di Seram itu cerita, konon ceritanya itu ilmu-ilmu di sana sangat kuat. Maka Kan di Seram itu kan mayoritas 80% ya mungkin Muslim, Muslim jadi para kiai-kiai di sana. dari zaman dulu kan. Kuat, iya. Pulau suku Alif itu dari mana, Pak? Suku Alifur itu di Seram. Iya, Alif itu kan boleh dibilang Alifur awal daripada itu kan kayak huruf Sin itu kan, Pulau Seram tuh. Iya, betul. Jangan-jangan belajar ke negeri Sin itu bukan Cina, itu maksudnya Sin Alif itu jangan-jangan. Jadi ada cerita ceria namanya cerita sejarah itu kan nggak ada yang pasti. Iya. Pokoknya cerita hikayat lah, hikayat. Gimana cerita? Jadi cerita. Yang dibilang suku Alifuru kita nggak tahu yang mana sebenarnya. Iya. Karena kan penduduk Seram itu kan sebenarnya itu kebanyakan itu dari Hadramaut sebenarnya. Iya. Makanya kan orang Seram kan banyak Arab. wajah-wajahnya kayak Arab. Iya dari Yaman. Kan betul kayak Yaman ya. Mungkin karena sudah ada campuran Portugis perkawinan silang. Iya. Banyak juga suku Cina juga datang juga ke sana sehingga udah percampuran jadi gitu. Maka disebut Pulau Sin itu ya, kenapa? Seram jadi Seram Sin. Ada versi Pak, ada yang macam-macam. Oh, iya. Ada yang bilang Seram itu Serambi, jadi disingkat. Iya. Jadi Serambi karena mungkin tempat peristirahatan gitu. Sebelum ke Papua istirahat di situ mungkin. Iya. Jadi gitu sampai dibilang Pulau Seram. Ya itu yang menarik suku Alifura apa? Suku Alifuru. Suku pertama Alif. Suku kan, Alif. Alif. Nah, itu kan cerita yang tadi saya sempat ngomong itu cerita kerajaan Nunusaku itu. Jadi Nunusaku bahasa Arab katanya Nunsaku berarti itu kan pohon beringin ya. Misalnya memang ada pohon beringin yang memang itu kerajaannya situ. Iya. Jadi timbul dari pulau sendiri. Itu cerita konong sejarahnya. Di sana ada berapa kerajaan Pak di Pulau Seram itu Pak? Kalau cerita yang zaman dahulu itu 4 kerajaan. 4 kerajaan. Itu ada 4 kerajaan. Kerajaan apa saja itu Pak? Negeri Sepa sendiri, Ya. terus Atiahu, Atiayu. terus Batu Asa, Kelimuri. Ini 4 kerajaan di Pulau Seram aja ya. Akhirnya mulai pecah-pecah, ada kerajaan kecil-kecil. Induknya itu di zaman sebelum Belanda atau sudah masuk Belanda, eksistensi daripada kerajaan itu gimana? Kayaknya sebelum Belanda Pak. Sebelum Belanda ya, zaman dulu lah. Karena udah populer kan Seram itu karena ya tadi ada disebut Alifuru. Ale itu kan dari Arab, ada yang berpendapat demikian walau alam ya. Nah, ceritanya seperti apa ya? Kok orang Arab jauh-jauh sampai situ. Tapi faktanya begitu. Faktanya ada begitu Alifuru kan, ya, kayak Arab gitu kan keturunannya, seperti wajah-wajahnya. Wajah-wajahnya. Iya. Nah, jadi sehingga Seram sendiri itu sampai sekarang itu istilahnya masih dibilang masih perawan, belum tersentuh sumber-sumber daya alam karena hasil data, saya juga sempat ikuti hasil data, umpamanya data dari ITB Bandung, kerjasama dengan Dinas Pertambangan Maluku Tengah, itu di sana itu banyak tambang emas. Iya. Termasuk di desa saya sendiri itu ada tambang emas yang cukup. Mungkin Bapak pernah nonton di YouTube itu sempat ada panen emas di tepi laut. Itu di situ. Pakai. Wah, itu. Itu di daerah Bapak? Di daerah kita, antara Sepa dan Tamilau namanya negeri. Luar biasa kayaknya. Gitu, kaya. Yang saya selalu pingin bertanya kalau ketemu orang-orang teman-teman saudara-saudara kita dari Maluku itu, cengkeh sama pala itu ditanam tidak atau sebetulnya Pak? Tanam. Ditanam. Ada regenerasi lah. Generasi jadi per generasi. Saya sendiri aja juga waktu kecil itu bikin bibit, masih umur 4 tahun 5 tahun bikin bibit, naik tanam. Oh gitu ya. Jadi bukan turunan semua, tanam tidur dari dulunya itu gimana gitu. Ya jadi udah memang orang tua kita dulu tuh udah kebiasaan. Jadi 3 komoditi ini yang mereka sering bikin itu, tanam cengkeh, tanam pala, terus tanam kelapa dalam kan gitu. Nah itu yang lagi memang tanaman unggulan ini luar biasa. Jadi sehingga Portugis masuk, Belanda masuk. Semua datang itu gara-gara itu ya. Dulu itu digunakan sebagai apa ya? Pala, cengkeh.
Enggak, tidak digunakan sebagai. Jadi Ya, istilahnya gitu mereka aja. panen aja. Jadi kalau ada maaf-maaf, ada tengkulaknya sekarang bilang tengkulak datang beli, jual lagi opor. Karena kita kelemahannya di sana itu ya maaf-maaf itu tidak ada hilirisasi. hilirisasi. Kayak sekarang mati model Terus ya. masalah mungkin transportasi juga Pak. Untuk mau kirim jual Kalau sekarang sudah ada pelabuhan udara belum Mas Anwar? di sana ada tapi masih kecil, pelabuhan kecil. Nah, itu yang ada di Masohi. Iya Masohi. Nah, Seram Timur juga baru dibuat lagi. Nah, jadi gitu Pak. Jadi kita kendalanya itu di situ. Nah, yang kedua macam contoh pelabuhan kontainernya juga nggak ada di sana Pak. Jadi kita kalau mau bawa barang itu kita nyebrang laut harus ke Ambon. Nah, itu kelemahan kita. Jadi padahal pulau terbesar ya. Padahal pulau terbesar justru itu tidak ada dermaga, tidak ada pelabuhan. Makanya saya sampai berjuang mati-matian cari investor, saya pakai Lanza itu sampai saya ke Korea, pulang pergi. Saya dengan gandeng Korea dari tahun 2009. Itu sebenarnya sasarannya itu kita bikin itu tujuannya bagaimana supaya kita juga ada dermaga kontainer di Maluku Tengah. Karena kalau kita lihat wilayahnya, jarak antara Seram dengan Korea itu justru lebih dekat. Ketimbang kita ke Jawa begini, baru kita ke Korea lagi gitu. Jadi kalau kita langsung ke Korea, mending ada pelabuhan langsung ya bisa. Belanda saja mau datang. Belanda aja mau datang. Itu sekian 100 tahun yang lalu, sekian puluh tahun yang lalu kan. Ya, jadi masa kita sendiri nggak bisa kan, aneh. Betul. Jadi memang saya berpikir gini Pak, jadi konsep pemimpin itu, bagaimana konsep membangun daerahnya itu yang harus dia. Betul. Ini itu future-nya seperti apa? Kita jangan sih jadi selainnya ibarat mau minta dari pusat terus. Menurut Bapak apa kekurangan sana selain pelabuhan? Satu ya mohon maaf ya, mungkin bupati-bupati juga bagus yang lain, tapi konsep berpikir tentang gimana nih saya punya sumber daya alam, hasil daerah saya bisa menjadi seorang yang pemasar. Kan begitu. Perlu marketer harus juga. Market, berani untuk menjual aset kita punya sumber-sumber daya alam ini. Kita promosikan kan gitu. Karena bagaimanapun Maluku itu sudah populer di sekian ratus tahun yang lalu. Nah, apalagi Seram, Maluku Tengah sendiri sudah tahun 52 ada kabupaten. Dan sudah dari satu kabupaten sudah menjadi 5 kabupaten. Itu hampir 5 kabupaten syarat provinsi. Syarat provinsi. Ya kita nggak usah jauh-jauh, contoh aja macam di sana kan mereka nggak tahu contoh. Batok kelapa itu kan sekarang kan lakunya luar biasa. Ya kita di sana buang aja atau mau bikin ikan bakar, sabutnya aja laku luar biasa kan gitu kan. Udah ekspor. Di sana itu kan belum mungkin informasinya masih. Ya mulai sabut kelapanya, batoknya sendiri bisa jadi areng, bisa ke Korea. Korea kan sangat membutuhkan sekali untuk penghangat ruangan kan. Jadi mungkin konsep membangun, jadi mungkin jadi bupati itu istilahnya harus bagaimana caranya dia menjadi seorang manajerial pemerintah daerah dan berpikir internasional, nasional dan internasional ya. Jadi harus dia punya pergaulan internasional juga harus ada, kan begitu. Iya. Supaya banyak contoh-contoh yang memang harus perlu mendapatkan PAD-nya kan begitu. Nah ini yang mungkin setidaknya bagaimana potensi alam itu bisa dieksplor sedemikian rupa untuk kesejahteraan, untuk kemajuan daerah, baik tambangnya yang belum tereksplor dengan baik, hasil pertanian pun melimpah yang terbuang. Itu. Belum ikan, Pak. Belum ikan. Wah di sana ikan tuna itu gila. Lumbung ya. Kan kemarin linknya kan mau dibikin link tapi gagal, nggak tahu ya link. Ya itu yang tadi saya bilang mungkin konsepnya yang sedikit. Lumbung ikan nasional. Ya itu bagaimanapun peran pemerintah daerah menjadi penting. Andai kata pun sudah ada green light dari pemerintah pusat, tetapi kalau pemerintahan kabupaten tidak menyongsong dan menyiapkan ya juga sulit. Mungkin saya sedikit begini Pak. Kadang mungkin ya pemerintah daerah itu adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Untuk provinsi ya. Untuk provinsi. Nah, terus bupati juga harus tahu apa sih yang saya punya wilayah, yang punya rakyat. Nah, makanya karena bupati, bukan saya sedikit kan namanya daerah otonom kan. Nah, memang pemerintah tuh sebenarnya
bagus sih, maksudnya daerah otonom. Jadi bupatinya kan mungkin harus anak daerah. Nah, jadi supaya kenapa dia biasa menguasai wilayahnya, dia kuasai wilayahnya. Nah, contoh kita mau bikin pembangunan ini, dia nggak paham, ini tanah milik siapa, ini tanah milik siapa, ini repot. Nah, kesalahan yang terjadi situ, maaf contoh di Maluku Tengah, contoh nih bupati nggak paham, desa ini rajanya harus turunan ini. Tapi ini angka rajanya turunan lain, terjadi bentrok kan. Akhirnya nggak tahu, akhirnya angkatlah pejabat. Nah, ketika angkat pejabat kan bingung ini, gua mau bikin apa ini. Tapi kalau memang paham, umpamanya anak asli daerah itu paham, budayanya tahu, ini desa ini rajanya marga ini. Dia yang punya wilayah, desa ini rajanya marga ini. Jadi iya benar, jadi komplainnya tuh nggak ada. Nah, terus masalah penguasaan hak ulayat adat kan begitu. Kita jujur aja ya, contoh bupati, maaf orang bukan orang Seram. Ketika dia bicara soal tanah adat, contoh ada pemindahan ibu kota provinsi kemarin, kan yang rencana dari Ambon ke Pulau Seram. Seram itu di mana? Di tanah ini. Mereka bilang, ini tanah Makariki. Padahal bukan tanah Makariki, tanahnya tanah Sepa. Kan kacau kan. Itu karena nggak tahu ini mana wilayahnya punya siapa. Nah, itu harus bupati paham di situ juga, ngerti. Nah, terus yang kedua, silsilah tanah kan ada sejarah. Harus sejarahnya, harus tahu. Ya, ini mungkin peringatan kita semua ya untuk pilkada besok ya. Memilih pemimpin itu harus yang paham daerahnya, mengerti dan paham daerahnya. Terus yang kedua ya mungkin ini cuma sekedar intermezzo diskusi kita. Ini kan kita mau menuju Indonesia Emas nih, kan bergerak. Indonesia Emas kan bagaimana bupati-bupati itu membantu pemerintah bagaimana ekspor lebih banyak kan. Berpikir go internasional. Go internasional supaya mengurangi inflasi yang ada. Jadi tidak hanya mengharapkan DAU. Saya aja harapan, saya aja Pak kemarin saya sendiri mencoba Pak. Saya mencoba dengan persoalan yang carbon capture. Saya investornya dari Belgia, tapi kebetulan dia kantor di Swiss, kantor cabangnya di Dubai, sampai ke sana. Udah kita bikin lahan ini, tapi yang terjadi adalah regulasi aturan Pak. Nah itu yang tadi saya bilang, karena harus paham dulu wilayah, bupatinya harus paham wilayah ini gimana, gitu Pak. Sebenarnya banyak yang memang bisa mendatangkan PAD yang cukup bagus Pak. Jadi gitu Pak. Nah, ketua-ketua partai yang DPC itu harus jeli juga, gitu Pak. Istilahnya, pemimpin ini apa nih dia punya visi misinya ke depan gimana nih? Apa sih dia punya ini akan gitu Pak. Bukan hanya di atas kertas saja. Bukan di atas kertas aja. Jadi mencari pemimpin daerah yang memiliki jaringan nasional, syukur-syukur internasional. Jaringan internasional. Tapi juga menguasai wilayah, wilayahnya. Masalah-masalah wilayah, memiliki jaringan regional maupun nasional, syukur-syukur internasional. Apalagi Pulau Seram adalah pulau yang begitu luas, penuh dengan potensi alam yang luar biasa. Yang mau tidak mau harus bersentuhan dengan investor nasional dan internasional. Soalnya mereka rata-rata di sana, kita di Pulau Seram itu kan rata-rata itu kan UMR-nya itu kan cuma sekitar 2.800.000-an. Itu kan banyak nggak Pak pabrik industri-industri di sana Pak? Di sana industrinya kan belum ada Pak, di sana belum. Kita contoh aja kenapa saya ini mau bikin pabrik tapioka Pak. Ini contoh. Masyarakat di sana udah kebiasaan tanam singkong Pak, bukan singkong makan doang, tapi singkong racun. Singkong racun mereka kelola bisa jadi makan Pak. Gitu. Iya. Singkong racun tuh gimana? Jadi singkong racun. Gimana? Jadi sana pemahamannya seperti apa? Jadi di sana makanannya adalah satu makanan namanya suami. Orang kaget kok suami bisa dimakan. Suami mau dimakan. Yang kayak seperti gunung gitu. Itu kan. Semakin lama semakin keras itu. Semakin keras. Maka disebut suami. Makan dengan ikan kuah kan enak banget kan. Apalagi kalau baru itu Pak ya. Baru itu kan, itu baru daya tahan tubuhnya kan enak. Tapi jualnya cuma berapa Pak? Paling tinggi harganya Rp1.000 per buah. Kerjanya repot banget. Ditanam terus dicabut, habis dicabut terus diparut manual
terus harus diisi di karung, diikat pakai tali, terus dijepit lagi, dijepit. Risikonya kalau pas ada kambing atau apa saat minum airnya, kambingnya yang mati. Karena airnya itu. Kenapa bisa disebut singkong racun, Pak? Karena memang kan racun kan, kalau airnya kan kambing aja kan tadi bilang minum mati. Airnya aja mati kan. Oh itu mungkin jenis singkong yang berbeda ya? Iya, kan jenis singkongnya apa itu, Pak? Ya, itu singkong racun yang sekarang dipakai kan ya untuk nanti kan airnya ya mungkin difermentasi, bisa jadi yang Korea bikin jadi soju, minuman. Oh, itu yang memabukkan. Yang memabukkan. Kalau di daerah dia suka minum itu, Pak. Iya. Namanya ciu. Terus nanti bisa bikin jadi bioetanol, kan gitu dia punya itu. Berarti singkongnya gede-gede itu ya, Pak? Singkong gede-gede, Pak. Kalau di sana kan, gitu. Jadi tanam aja itu satu pohon itu kan bisa 12 kilo, Pak. Satu pohon 12 kilo? Iya. Oh, tapi yang beracun airnya ya? Yang beracun airnya. Kalau singkongnya sendiri enggak? Jadi kan istilahnya diolah, Pak. Jadi olah sampai kering. Jadi nanti kan terakhir tinggal dapat tepung, Pak. Oke. Jadi suami itu kayak tepung gitu. Jadi suami itu sebenarnya itu tepung. Kalau yang mungkin yang sekarang bilang tepung tapioka. Iya. Jadi kayak tepung. Jadi nanti ditaruh kayak pakai namanya sana bilang namanya kukusan. Ya. Baru ditaruh itu tepungnya, baru pakai tempat itu dipakai api, dibakar. Oh nanti lama-lama dia masak. Kan jadi singkongnya bukan singkong kayak di Jawa yang bukan, yang kita juga sana ada singkong kecil yang singkong langsung makan, direbus langsung makan. Ini enggak ya, ini besar ya? Iya. Itu berapa bulan, Pak? Ya itu biasa 6 bulan, 7 bulan. Tapi memang dari biru gede-gede singkongnya. Gede-gede. Berarti sekali panen 12 kilo satu batang. Ya, berarti 1 hektar, luar biasa itu. Kan ya mereka kan cuma main nanam. Kalau sekarang kan kalau kita rencana bikin perkebunan kan pasti kita bikin per 80 cm kan begitu. Iya, supaya lebih supaya maksimal. Nah, jadi itu kita rencana dengan Korea. Saya dengan Korea itu dari tahun 2009. Oh, lama ya? Iya lama karena gini, Pak. Ini pengalaman saya karena saya urus sendiri. Saya punya sendiri saya dengan Korea. Kita sebenarnya tertumbuk itu, Pak, masalah di regulasi aturan juga, Pak. Jadi kita urus izin aja, Pak, izin lokasi itu kan susah juga, Pak. Loh, cuma nanam singkong aja izinnya susah? Iya, Pak, susah. Kenapa, Pak? Satu, kita punya tanah-tanah di sana ini, itu masih kehutanan jadi wasit, Pak. Iya. Jadi yang ada dibikin jadi HPK, HPT, hutan lindung, suarka alam. Oh, jadi suarka alam. Jadi karena di sana masih dikuasai oleh kehutanan, maka alih fungsinya menjadi sangat sulit. Alih fungsi sulit. Jadi saya sendiri aja sampai sekarang itu kan masih butuh. Kenapa investor? Karena kita mau alih fungsi juga. Makanya saya juga kadang-kadang kemarin bingung kan. Kita sempat bingung kehutanan lalu kok udah keluar IUP, kenapa belum nanam? Saya bilang belum, kehutanan masih palang, tunggu dulu, urus alih fungsi dulu. Oh gitu, tapi IUP-nya udah keluar, ya tapi di sananya belum diizinkan. Ya nanti kalau nebang hutan dikira mencuri kayu. Bahaya juga, kenal pasal. Oh iya. Nah, jadi Bapak sudah punya izin? Udah, saya udah dari punya mana izinnya tuh? Dari Bupati kan keluar Bupati izin. udah ngeluarkan izin untuk usaha ini, perkebunan. Terus dari Kementerian Pertanian. Tapi status tanahnya belum jelas. Status tanahnya masih dikuasai oleh kehutanan. Masih HPK saya, jadi gitu. Sehingga hak alih fungsi dari hutan menjadi kebun belum ada. Belum terselesaikan. Iya. Nah ini mungkin dari cerita kita ya, mungkin mudah-mudahan ada kerjasama antara Menteri Kehutanan dengan Menteri Agraria. Oh ini gimana nih? Nah soalnya kita di sana juga tanah adat. Tunggu. Statusnya di tanah adat. Tanah adat. Tapi dikuasai secara administratif oleh kehutanan. Makanya saya sempat gini, Pak, investor bertanya ke saya. Investor waktu itu Mr. Dimitri mau bikin ini. Lah, tanah adat kan berarti punya kamu. Iya. Terus kenapa kamu minta izin dari Departemen Kehutanan? Iya. Saya bilang enggak, ini kan ya namanya kita tunduk di bawah aturan pemerintah. Iya. Oke, enggak ada masalah. Iya. Tunduk. Tapi pohonnya yang banyak. Pohon hutannya masih ada atau sudah kosong? Ada yang udah kosong, ada yang masih ada pohonnya. Oke. Nah, jadi tapi tetap yang masih ada kosong juga masih tetap harus izin karena masih dikuasai, statusnya adalah
kehutanan. Nah itu yang sempat juga itu kan MK sudah membatalkan undang-undang kehutanan itu. Ya. Cuma di situ persyaratannya juga kan harus ada perda dari bupati tentang tanah adat. Perda belum. Ya, adat kan sudah ada aturan-aturan main. Dan juga ada ketentuan yang peraturan pemerintah belum. Apakah hutan adat itu boleh digunakan di luar kehutanan? Atau tidak kan belum clear ya? Belum sampai karena yang dimaksud hutan adat itu hutan yang dikelola secara adat, dan kemudian kalau dia bukan soal alih fungsinya, alih fungsi hutan adat menjadi perkebunan kan belum. Memang masih banyak. Ya. Jadi tumpang tindih juga ya. Bukan tumpang belum ada, belum diatur. Ya. Jadi ini keputusan Mahkamah Konstitusi, kemudian harus masuk dalam undang-undang kembali. Ya. Dan kemudian dilaksanakan oleh peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan. Dan ini baru MK saja. Ini baru MK. Jadi keputusan final bahwa hak adat, khususnya hutan adat dihormati, dan harus dikembalikan. Pertanyaannya, setelah dikembali menjadi hutan adat, milik adat, boleh nggak untuk mal? Boleh nggak untuk perumahan? Ini belum tahu. Karena hutan adat adalah ya hutan. Ya. Kalau sudah dipakai bukan namanya bukan hutan adat, karena bukan lagi. Mungkin. Ini yang jadi mungkin PR. Ini bagus. Ini jadi PR kita. Ya. Karena saya pengalaman berapa kali datangkan investor itu yang menjadi satu pertanyaan. Iya, betul. Yang mereka kan gini ya, namanya investor itu kan satu Pak. Mereka mau datang berinvestasi cuma satu doang Pak, keamanan. Iya, betul. Keamanan itu terdiri dua Pak, keamanan dirinya dengan keamanan uangnya kan. Iya. Jangan pula saya invest tanahmu nggak benar. Gua tanam, gua uang kemana nanti? Jadi dia harus mendapat kepastian hukum. Problem utama di daerah-daerah luar Jawa pada khususnya terkait dengan soal pertanahan. Itu memang menjadi problem nasional. Soal tanah ini belum clear and clean, kan gitu. Betul. Harus clear and clean. Clear harus clean. Nah, kalau nggak bisa berusaha. Bukan hanya sektor perkebunan, karena masih hutan punya, kehutanan punya. Jadi itu Pak yang terjadi makanya mungkin tadi saya uraikan dari awal. Jadi menjadi bupati itu gimana dia punya konsep membangunnya. Dia harus tahu jumlah uang yang beredar di daerah saya berapa sih. Jadi jangan kemudian tanahnya luas tapi kok nggak dikerjain. Emang nggak boleh oleh pemerintah ternyata masih punya kehutanan misalnya. Penyelesaiannya seperti apa gitu ya Pak? Iya Pak. Nah oke. Sekarang jumlah penduduk Maluku Tengah itu berapa Pak? Jumlah penduduk Maluku Tengah itu kurang lebih sekitar 430.000. Lumayan besar juga ya. Banyak. Untuk luar Jawa termasuk besar. Maluku Tengah itu jumlah pemilih terbesar di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku. Pemilih terbesar termasuk. Besar, Maluku Tengah besar. Di samping dia kabupaten tua, kabupaten lama, memang warganya banyak. Warganya banyak. Apalagi pada waktu masih 5 kabupaten. Wah, luar biasa banyak. Luar biasa besar ya. Karena ada Seram Timur, ada Seram Barat, Buru Selatan. Termasuk Banda. Banda itu kan masuk Maluku Tengah, Pulau Banda, iya, Jawa Banda. Lebih 6 berarti 6 kabupaten. Jadi jadi mereka urus KTP aja, kesian banget. Zaman dulu ya. Sekarang juga mereka urus KTP. Banda masih di mana? Masuk Maluku Tengah. Masuk Maluku Tengah. Wih. Pulau Banda itu? Pulau Banda, jadi mereka urus KTP aja Pak, yang cuma itu hanya... berapa hari Pak? Berapa malam? 1 malam mungkin? Iya, sudah paling cuma ada kapal yang itu bisa 8 jam. Jadi di Maluku Tengah, di samping pulau besar di Seram, pasti ada pulau-pulau lagi Pak? Banyak Pak. Banyak berapa pulau Pak? Ada berapa pulau lagi itu kira-kira? Yang gede-gede aja Pak? Kita di sini, di Maluku Tengah kalau nggak salah sekitar ada 39 pulau ya, tapi 14 pulau aja yang dihuni. 18 pulau lagi ya. Itu Maluku Tengah aja Maluku Tengah aja. Oke. Keren ya. Jadi pasti wisata juga pasti bagus banget Pak. Wah, bagus di sana. Cuma kalau infrastruktur belum tertangani dengan baik. Ya, benar. Apalagi sebagai pulau terbesar saja di Maluku. Tidak ada bandara yang besar, tidak ada pelabuhan. Ini mengerikan Pak. Artinya masih belum berkeadilan.
Kita bersyukur Presiden Jokowi kan sudah masuk Indonesia Timur, sudah cukup bagus ya. Tetapi Maluku Tengah belum datang. Belum kebagian. Saya punya rencana mau datangkan beliau kalau investor Singkong datang, wah Pak Jokowi hadir loh. Itu harus disampaikan ke Presiden. Terus jangan nggak tahu, wah Presiden ini gimana, Pulau Seram itu pulau tertua loh, kabupaten tertua loh. Terus di sana kan kita juga ada sejarah. Sejarah istilahnya bisa jadi budaya saja. Makanya Korea juga ada rencana mau investasi itu tuh. Kita punya kapal. Jadi ada kapal, bentuk nama sudah jadi batu kapal. Jadi namanya di sana kan istilahnya punya orang Wasolo. Jadi ada punya hubungan yang saya bilang dengan Keraton Solo itu kan. Iya. Nah itu yang Koreanya rencana mau bikin wisata. Wisata sana. Wisata di Maluku Utara ini, Maluku Tengah. Maluku Tengah. Jadi mau berinvestasi di situ. Iya. Jadi Maluku Tengah itu kalau dia itu lautnya luas banget ya, luas. Sampai sekarang aja Pak, hotel bintang belum ada Pak. Maluku Tengah itu belum ada hotel bintang Pak. Jadi masih belum berkeadilan. Belum tersentuh. Belum tersentuh. Iya. Nah, jadi keloncatan mungkin Pak ya. Ya kan Pak, Maluku Utara sudah Maluku Utara aja udah bagus. Ya, keloncatan kan. Maluku Utara itu Morotai sudah terfikirkan dengan baik. Halmahera, Ternate, Masowa luar biasa lah. Makanya Bacan dan sebagainya. Saya punya berpikir ya siapa tahu Allah kasih kesempatan saya jadi pemimpin mungkin. Iya, amin. Siapa tahu Pak Bujain masih ada waktu, masih ada kesempatan mencoba yang terbaik untuk ikut kontestasi pilkada misalnya. Iya. Ya tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Karena kemarin kan dia sempat mengurus beberapa proyek, beberapa investor yang tersendat di wilayah regulasi. Ya harus pegang regulasi. Sehingga kalau beliau menjadi regulator, kemungkinan dapat membantu lah semuanya. Jadi lebih efektif dan efisien kan gitu. Memahami kesulitan investasi, memahami masalah-masalah tidak semudah itu. Jadi orang tempat luas kok nanam aja nggak bisa loh, ternyata bukan punyanya kok, walaupun adat punya. Betul Pak, itu yang jadi masalah. Jadi istilahnya yang tadi saya masuk konsep membangunnya itu. Jadi kita menjurus kepada kesejahteraan Pak, maksudnya gitu. Lumayan Pak kalau di sana kita nggak usah jauh-jauh kopra aja Pak, kita cerita kopra, kita ekspor aja udah membantu pemerintah luar biasa. Kita bisa bikin pabrik kopra di sana, penyulingannya dan sebagainya. Atau kita bikin apa? Tapi syaratnya harus ada pelabuhan. Itu yang saya punya maksud. Bapak mau bikin pabrik apapun, mau bikin apapun, kalau pelabuhan nggak ada sama aja Pak. Nol. Sana banyak Pak. Termasuk Pak yang kita cerita buah-buahan aja Pak. Saking murahnya, durian itu saking murahnya, itu bisa sampai 1.000-2.000 per buah Pak. Durian Pak. Durian hutan lagi. Durian hutan lagi. Durian hutan top enak. Mau kemana? Kita mau kemana? Mau pasar kemana? Jadi kalau kita pulau ke Maluku Utara, ke Seram, itu harus ke Ambon dulu. Ke Ambon dulu. Baru naik pesawat kecil. Nyebrang. Bisa naik pesawat kecil, tapi naik di sana kan naik pesawat kecil agak repot. Harus singgah Banda dulu, Banda baru ke Amahai. Jadi di sana bisa langsung masuk? Nggak bisa. Kita rata-rata di sana itu karena dekat. Jadi dari Ambon kita naik mobil ke Pelabuhan Tulehu. Itu kurang lebih sekitar 30 menit. Nah terus dari Tulehu menyeberang dengan kapal cepat, namanya sana kapal cepat, kan boat ya. Boat. Itu kayak Batam Singapura biasa kapalnya. Itu kurang lebih sekitar 1,5 jam dari Ambon. Dari Tulehu sampai ke Amahai. Nah, Amahai ke kota Masohinya itu ya paling sekitar 15 menit Pak naik mobil. Itu deket lah. Ataupun kalau memang ada juga ada naik ferry langsung Pak. Itu 4 jaman. Dari Tulehu langsung ke Masohi. Nah, ada juga yang lewat jalur darat juga bisa naik ferry dari Liang, Pelabuhan Liang. Itu 1,5 jam. Terus dari Waipirit ke Masohinya itu 2 jam dengan mobil. Jadi itu. Iya, karena begitu
kepulauan ya Maluku. Jadi gitu. Maka pelabuhan dermaga menjadi sangat vital. Ya. Sangat vital. Karena bagaimanapun memang Pulau Seram sendiri 3 kabupaten daratannya paling luas. Tetapi antar pulau kan menjadi sangat vital. Sehingga pelabuhan menjadi objek utama yang harus difikirkan, gitu ya kira-kira ya. Pelabuhan dan bandara, Pak. Ya. Objek utama. Bagaimanapun tanpa itu transportasi akan menjadi sulit. Jadi saya memang sengaja cari investor bergandeng, ya bagaimana supaya ada pelabuhan kontainernya di sana, Pak. Supaya kita mau bikin apapun, produk apapun di sana itu kan laku, Pak. Selama ini kan Ambon. Pulau lebih kecil lengkap, tapi pulau yang besar malah tidak ada. Memang ini perlu difikirkan secara luas dan diberikan masukan-masukan ke pemerintahan pusat agar berkeadilan. Kebutuhan daripada Maluku tentu adalah dermaga di setiap pulau yang memadai, apakah itu berskala regional, nasional, dan internasional. Salah satu sehingga memudahkan transportasi laut terutama dan udara menjadi gitu, sebuah kebutuhan. Jadi bukan hanya darat sih penting karena pulau ini adalah dibagi menjadi 3 kabupaten. Tetapi kebutuhan utama untuk kepentingan ekspor dan perdagangan regional sekalipun sangat dibutuhkan pelabuhan yang memadai di tiap-tiap pulau. Tiap-tiap pulau. Jadi gitu, Pak. Saya mungkin tambahkan juga, ada juga perusahaan asing, tapi bergerak di bidang perikanan. Udang. Bagus, sudah ada. Ada juga udang. Di sana udang. Di sana juga kalau udang tiger juga banyak, Pak. Jadi udang sungai langsung itu juga itu daerah sana. Ya pastilah. Sana merupakan lumbung ikan. Tapi kalau tanpa pelabuhan bagaimana menjadi lumbung? Ya lumbung menjadi lumbung, tidak menjadi kegiatan ekonomi. Hanya di dalam laut. Tidak bisa diambil. Andai kata bisa diambil, tidak ada mudah untuk didistribusikan. Karena bagaimanapun kita semua berharap agar Maluku pada umumnya dan Maluku Tengah pada khususnya bersama Pak Bujair Wasolo, Bujair Wasolo, kita akan terus berdiskusi tentang hal-hal kemajuan Maluku Tengah, terutama bagaimana agar investasi bisa berjalan. Harus disediakan surplus, regulasi yang jelas, regulasi yang tegas, terutama pemanfaatan lahan adat yang juga terkait dengan kehutanan, dan ini menjadi PR bagi Kementerian Kehutanan untuk memperhatikan hak-hak adat, hak masyarakat adat agar dapat memanfaatkan, mendayagunakan tanah-tanah adat menjadi tanah produktif, dan regulasi daerah pun juga mendukung pelaksanaan investasi, dermaga dapat dibangun, pelabuhan udara maupun pelabuhan laut untuk memenuhi kebutuhan 3 kabupaten di Seram dapat terwujud di masa. Meja makan selanjutnya.